Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, saya sangat bersuka cita untuk pagi ini, sebab setiap kali kita kumpul, hati kita dipenuhi oleh rasa sukacita karena kita bersatu bersama-sama berdoa dan Tuhan hadir dalam doa kita. Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku telah berikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya. Dan hadiah yang terbaik yang dapat kita berikan untuk dunia atau sekeliling kita adalah teladan kita. Puji nama Tuhan, saya mengucap syukur bahwa setiap hari kita berdoa untuk sekeliling kita berdoa untuk bangsa dan negara kami, kita berdoa untuk negara lain yang sedang mengalami musibah, dan kita tetap percaya melalui doa kita, doa orang benar, jika sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Sama-sama kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai dengan ayatnya 42. Dikatakan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan kunamakan Kefas, yang artinya Petrus. Saudaraku, dalam hal ini, pagi ini kita berbicara tentang jadilah dirimu apa adanya. Saya merenungkan hal ini beberapa hari, dan saya pun menyadari kita nggak bisa jadi seperti orang lain. Kita harus jadi diri kita apa adanya. Dan yang pasti, kuasa Tuhan yang besar itu tetap terjadi bagi kita. Dan kalau kita belajar dengan tema jadilah dirimu apa adanya, artinya mari kita melihat diri kita dan kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah menjadi berkat? Apakah teladan kita sudah dinikmati sekeliling kita atau belum? Nah, mari kita belajar di pagi yang indah ini. Saya minta buka slide selanjutnya, Pak Yopir. Setelah ini, jadilah dirimu apa adanya. Terima kasih. Setelah jadilah dirimu apa adanya, terus naik lagi, Pak Yopir. Ya, tidak semua dari ke-12 rasul menjadi orang-orang yang menonjol atau terkenal karena memiliki karunia rohani yang spektakuler seperti Petrus. Namun yang pasti, setiap orang dari ke-12 rasul itu mempunyai posisi dan kontribusi yang baik untuk memajukan kerajaan Allah. Saudaraku, hal ini hal yang sangat penting. Dari 12 murid Yesus, semuanya itu dipakai dengan Tuhan Yesus luar biasa dengan berbeda-beda. Karunia rohani yang spektakuler seperti Petrus, semua berbeda-beda. Tapi tidak satu pun dari kita, dari mereka yang melihat apakah siapa yang lebih besar dari yang lain. Dan inilah yang paling penting di dalam kita melayani Tuhan. Siapa yang hebat dari kita? Kalau boleh jujur, tidak ada yang lebih besar dari orang lain, karena kita diciptakan Tuhan itu sudah sempurna. Dengan apapun kelemahan kita, kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan saya, menciptakan kita semua itu sempurna. Kita nggak perlu takut, atau kita nggak perlu minder dengan keberadaan kita. Tapi kita tahu, setiap kali kita melangkah, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita memikirkan sesuatu,
seawalnya kita serahkan kepada Tuhan dan kita tahu bahwa kita berikan yang terbaik. Sebab jika kita berikan yang terbaik, maka Tuhanlah yang akan melanjutkan di dalam hidup kita. Kalau tidak semua dari ke-12 Rasul Yesus yang menjadi orang yang menonjol, tidak semua, hanya beberapa dari mereka yang menonjol. Apakah yang lain iri hati? Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama di pagi yang indah ini. Saya sangat mengucap syukur untuk sudah 30 tahun lebih di MDC, dan saya merasakan satu hal yang indah dan luar biasa bersama dengan teman-teman Pak Lokito, Pak Tony, Pak Tommy, dan lain-lain. Saya mengucap syukur. Kami sama-sama saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain dengan berbagai macam talenta. Dan talenta kita semua berbeda-beda, tetapi disitulah letaknya kuasa Tuhan. Nah, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita dan Tuhan selalu membuat perkara-perkara yang baru. Saya sangat percaya bahwa hari-hari akan datang, MDC Jakarta akan menjadi jemaat yang besar sekali. Kalau kemarin saya melihat jumlah jemaat yang ada, saya mengucap syukur. Untuk awal ibadah kita setelah kita lewati pandemi, awal ibadah berjalan dengan baik dan jumlahnya pun puji Tuhan, 300 lebih, dan itu saya percaya itu Tuhan. Nah, mari kita setia dengan 300 lebih ini. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita jalan dengan talenta kita masing-masing. Sebab yang paling penting dalam hidup kita adalah Tuhan hadir. Tuhan hadir di dalam pelayanan saya. Tuhan hadir di dalam pelayanan kita semua. Saya nggak mau bilang pelayanan saya pelayanan sederhana atau biasa-biasa. Tidak. Karena kalau Tuhan hadir, itu yang biasa-biasa jadi luar biasa. Saya nggak mau bilang saya biasa-biasa atau aduh saya rendah sekali, saya jemaat di Bekasi kecil. Nggak bisa. Yesus yang ada sama kita adalah Yesus yang luar biasa. Makanya pada waktu kita taat kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita yang biasa-biasa dibuatnya menjadi luar biasa. Nah, kita mah biasa-biasa, tapi Yesus kita luar biasa. Nah, dunia kan semakin tidak jelas. Kalau bilang keadaan dunia mengerikan, ya keadaan dunia mengerikan. Berita-berita kalau kita buka di YouTube, kita dengar di YouTube, mengerikan. Dan saya kurang suka dengan berita-berita yang menakutkan. Kalau saya ikut berita yang menakutkan, nanti saya cenderung menjadi takut. Tapi saya tetap langsung alihkan ke firman Tuhan, sebab pada waktu saya baca firman Tuhan, saya yang lain biasa-biasa itu dikuatkan oleh Tuhan, oleh kehidupan yang tidak jelas ini. Saya tahu bahwa kehidupan ini sangat tidak jelas dengan masalah di Rusia, Ukraina, yang berdampak ke seluruh dunia. Tapi mari kita lihat apa yang Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang buat apa dalam hidup kita ini, dalam dunia ini. Dan saudaraku, saya yakin sekali kita mau belajar peka dengan suara Tuhan dan kita mau mengucap syukur untuk tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita. Coba kita lihat slide selanjutnya lagi, Pak Yopil. Ya, Andreas adalah orang yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Namun di kemudian hari, Petrus yang menonjol daripada Andreas. Perhatikan, Andreas yang memperkenalkan Petrus kepada Yesus, namun di kemudian hari, Petrus lebih menonjol daripada Andreas. Perhatikan, positifnya adalah Andreas tidak memandang rendah dirinya. Hebat, saya suka itu. Andreas tidak memandang rendah dirinya dan posisinya yang tidak sepopuler Petrus. Ia menyadari bahwa fungsinya adalah
sebagai perantara, seorang yang memperkenalkan jiwa baru kepada Yesus, bukan sebagai pengkhotbah atau penginjil yang spektakuler, bukan. Tugas dan tanggung jawab kita yang kita dapat dari Tuhan dengan setia kita lakukan, dengan taat dan setia kita lakukan, maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar dan luar biasa itu terjadi. Saudaraku, sebelum kita masuk pada perkara-perkara besar yang luar biasa, pastikan saudara kita menyadari apakah kita sudah menjadi teladan. Kita menjadi teladan di dalam gereja kita. Kita menjadi teladan dalam rumah tangga kita. Kita menjadi teladan sekitar kita, tetangga kita. Kita menjadi teladan. Atau tetangga kita nggak kenal kita. Tetangga kita nggak tahu kita. Kita nggak pernah berhubungan dengan tetangga. Di gereja pun kita datang masuk gereja sendiri, pulang juga biasa-biasa aja. Setiap hari kita, setiap minggu kita masuk gereja, seperti itu. Aku masih sendiri, setiap kali kita terus seperti itu. Perhatikan baik-baik. Tidak seperti itu yang Tuhan mau. Pastikan kita menjadi teladan. Banyak orang yang melihat kita dan melihat ada Yesus di dalam kita. Dan Yesus yang ada dalam kita dapat berubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya sangat-sangat bersuka cita bahwa kalau berbicara tentang melayani, ini berbicara tentang penyangkalan diri. Ya toh, kalau kita bilang kita melayani, kita jadi hebat, jadi pembicara kita hebat, bagus. Jadi pembicara, jadi pengkhotbah yang hebat, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak disertai dengan penyangkalan diri, saya kira kita belum jadi teladan. Karena yang paling penting adalah teladan. Selanjutnya, Yopit, slide selanjutnya. Nah, perhatikan, selain memperkenalkan Petrus kepada Yesus, Andreas juga memperkenalkan seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Saudara perhatikan kata-kata ini. Selain dia memperkenalkan Petrus kepada Yesus, Andreas juga yang bawa anak kecil yang menemukan 5 roti, yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Saudara perhatikan, di antara 5.000 atau jelasnya 10.000 orang banyak yang mengikuti Yesus, Andreas tahu ada anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Artinya Andreas dia tidak main atas, tapi dia main ke bawah. Orang-orang bawah membutuhkan, dan dia main ke bawah dan dia menemukan anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan ini. Saya merenungkan hal ini berkali-kali. Kita nggak perlu hebat. Kita nggak perlu hebat. Tapi yang paling penting, kita jadi berkat. Itu yang penting. Nggak perlu kita spektakuler, nggak penting. Tapi kita jadi berkat, itu jauh lebih penting. Sekeliling kita melihat dan selalu berkata, saya minta didoakan. Atau ada Yesus di dalam kita. Orang yang bertemu dengan kita merasakan ada Yesus di dalam kita. Kenapa demikian? Karena kita melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Mau agar Tuhan ditinggikan. Nah, Andreas efektif berperan sebagai seorang perantara. Memang dibutuhkan iman dan kerendahan hati supaya bisa menjadi pelayan yang low profile. Seperti Andreas, iman dan kerendahan hati. Pelayan seperti ini akan Tuhan perhitungkan. Saya yakin sekali ini akan Tuhan perhitungkan karena Tuhan memberikan penghargaan. Tuhan memberikan penghargaan atas kesetiaan bukan karena populernya kita.
Tuhan berikan penghargaan atas kesetiaan, ketaatan, bukan karena populernya kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang hati. Tuhan tidak pernah berbicara dengan pikiran. Enggak. Tuhan kalau berbicara dengan hati. Dan Tuhan kalau berbicara dengan hati, hati kita harus rendah. Hati yang rendah. Hati yang sudah benar-benar menjadi teladan. Dan Tuhan berbicara. Dan hal yang paling penting yang kita pelajari pagi ini adalah Andreas tetap setia. Tadi kita sudah bilang, dia membawa anak yang punya 2 ikan dan 5 roti untuk Yesus bagikan bagi, Alkitab mencatat 5.000 orang. Nah, kalau di antara 5.000 orang, atau taruhlah 10.000 orang karena laki-laki yang dicatat 5.000, berarti kalau sama perempuan 10.000, belum hitung anak-anak. Nah, Andreas bisa menemukan anak itu yang membawa ikan, 2 ikan 5 roti. Ini kan luar biasa. Ini kan hal yang hebat. Dia terjun ke bawah, dia bermain dengan orang-orang yang rendah. Ternyata di sini saya diingatkan Tuhan, ternyata bukan aja orang besar yang bisa jadi berkat dalam KKR atau acara besar-besaran. Tapi orang yang sederhana juga Tuhan pakai. Ya kan? Di situ kita lihat pada Yesus yang datang pada Yesus berkata, murid Yesus katakan, suruh mereka pulanglah. Wah, siapa yang bisa kasih makan uang 200 dinar? Nggak cukup untuk kasih makan mereka ini sekian banyak orang, nggak cukup. Suruh mereka pulang. Apa dikatakan Yesus? Tidak. Kamu yang kita akan berikan mereka makan. Saya waktu baca itu saya pikir, wah. Pada waktu Yesus jalan dengan murid-muridnya, kasnya mereka, keuangan mereka juga mungkin pas-pasan atau nggak ada. Tetapi Yesus kan di atas segala-galanya. Makanya kalau kita jalan ada Yesus, kita nggak perlu takut. Tuhan dapat mencukupi segala yang menjadi kebutuhan kita. Waktu Andreas, anak kecil itu membawa 5 roti dan 2 ikan, Yesus ambil roti itu, dia hanya menghadap ke langit, dia pecah-pecahkan 5 roti untuk bagi ribuan orang makan sampai puas, bahkan lebih 12 bakul penuh. Wow, ini satu berita yang luar biasa. Kalau di tangan Yesus yang sederhana menjadi luar biasa. Setelah tiba di tangan Yesus, 5 roti itu dipecah-pecahkan Yesus. Diberi bahkan untuk 10.000 orang. Dia bagi untuk 10.000 orang. Semua makan sampai kenyang. Sampai kenyang. Dan masih ada lebih 12 bakul penuh. Wow. Hebat. Saya renungkan berkali-kali hal ini. Hebat. Dan untuk itu, dalam pelayanan kita, jangan sekali-kali kita takut. Biasanya kalau kita takut, cenderung pikiran kita mengandalkan manusia. Kadang-kadang kita pikir kita nggak punya. Kita mau mengandalkan manusia. Sedangkan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita dalam pelayanan lalu kita kekurangan dana, berlutut, berdoa, minta Tuhan buka jalan. Sebab bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Nah ini yang saya kagum dari pelayanan Andreas. Dia tidak ambisi untuk kedudukan. Dia tidak ambisi untuk kedudukan. Tapi dia buktikan dalam pelayanannya. Namanya tidak tercatat bahwa dia yang temukan anak kecil itu. Tetapi dalam pembagian roti itu, yang pecah-pecahan roti itu, Yesus pecah-pecahan roti itu, Yesus tahu. Siapa Andreas?
apa yang dia buat. Coba kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya lagi. Nah, janganlah iri hati pada seorang yang memiliki karunia rohani dan kepopulerannya. Usahakanlah diri kita populer di mata Tuhan. Saya setuju. Tidak perlu iri hati dengan jabatan orang, dengan hebatnya seseorang. Justru kalau ada orang hebat berkhotbah, kalau ada orang khotbah bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, kita dukung. Kita dukung doa, kita harus hadir, kita harus mendukung itu. Karena itu Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memakai orang tersebut. Nah, kalau saya ulangi lagi, janganlah iri hati kepada seseorang yang memiliki karunia rohani dan populernya. Usahakanlah diri kita populer di mata Tuhan. Saya suka. Tidak perlu kita cari pujian dari manusia. Pujian dari Tuhan itu segala-galanya untuk kita. Pujian dari Tuhan itu segala-galanya bagi kita di mata Tuhan, yaitu dengan diberikannya dengan setia menjaga kepercayaan yang diberikannya, dan biarlah keberadaan kita memudar di mata dunia, namun Tuhan semakin dimuliakan dengan kehadiran kita. Saya kalau katakan, biarlah keberadaan kita memudar, atau artinya mungkin dunia tidak kenal kita, atau dunia tidak begitu tahu kita, tetapi di mata Tuhan kita semakin indah, semakin dimuliakan dengan kehadiran kita. Sebab setiap kita berharga di mata Tuhan. Artinya saya di mata Tuhan sudah direncanakan sama Tuhan. Ada perkara-perkara besar, ada perkara-perkara yang akan terjadi. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Tinggal saya mau jalan dan melihat Tuhan. Tidak bisa takut hadapi hidup ini. Ngapain mesti takut hadapi hidup ini? Sudah diatur sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah atur, mari kita tinggal lakukan aja. Jalan aja. Jalan. Di mana kita berjalan, di situ ada Tuhan. Dan Tuhan selalu buat yang terbaik untuk kita. Tuhan tidak pernah salah memilih saya. Tuhan tidak pernah salah memilih saudara. Tuhan tidak pernah buat salah saya ada di MDC Jakarta. Nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Ya, nggak pernah salah. Saya dari Kramat 6 dulu. Lalu pindah ke Bekasi. Dan di Bekasi saya semakin menikmati kebaikan Tuhan. Dengan bersama-sama jemaat yang ada, bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Nah, biarlah keberadaan kita memudar di mata dunia. Namun Tuhan semakin dimuliakan dengan kehadiran kita. Slide selanjutnya, Yopit. Ya, Roma 12 ayat 3 berkata, berdasarkan kasih karunia yang dikanugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang saya kasihi, ada 3 hal penting dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita bisa mampu melayani Tuhan dan kita bisa mengerti keadaan dunia ini. Pertama, kita harus berakrab dengan Tuhan. Kita harus melekat sungguh dengan Tuhan. Saudara, kita
menyadari Tuhan Yesus itu hebat, dia luar biasa. Kita belum mencari dia, dia sudah cari kita. Saya kalau bicara tentang kebaikan Tuhan, saya pasti hancur hati. Saya bukan nangis cengeng, saya nangis bahagia. Karena saya tahu Tuhan itu luar biasa. Waktu hal pertama kita menyerahkan diri dengan Tuhan. Dan hal kedua, percaya bahwa hati pikiran kita sudah dipenuhi dengan urapan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita berkata-kata dengan sungguh-sungguh. Kata-kata kita membuat orang lain terhibur. Kenapa? Karena kita benar-benar sudah menjadi berkat. Kita sudah menjadi berkat. Kita benar-benar dipilih Tuhan. Dan terakhir, pastikan saudara menjadi teladan di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di sekitarmu, di tempat kerjamu, engkau jadi teladan. Kalau kita menjadi teladan 3 hal ini, nama Tuhan ditinggikan. Dan semua kita menikmati anugerah yang luar biasa. Kasih setia Tuhan selalu ada bersama kita. Dunia dan isinya akan berlalu. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Saya akhiri dengan, kalau saya mau ngomong, setiap kali saya merenungkan kebaikan Tuhan, saya pasti nangis. Kadang saya nangis sudah jadi kayak anak kecil. Kenapa demikian? Karena saya tahu saya bisa ada, bukan karena hasil usaha saya. Ini karena kasih Tuhan. Kenapa saya nangis? Bukan saya nangis cengeng. Dengar itu. Saya nangis karena saya nangis bahagia. Saya berbahagia. Saya dipilih oleh Tuhan. Saya yang tidak ada artinya dibuat berarti oleh Tuhan. Mari kita bangun hidup ini dengan sungguh-sungguh. Pastikan di mana saja saudara berada, saudara menjadi teladan. Kita berdoa. Saya selesai dan mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan kami. Kuduskan setiap anak-anak. Agar kami tidak sekedar, tapi kami menyadari kami memberi hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami, sucikan kami, kuduskan kami. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Ketaatan dan kesungguhan Tuhan hadir di dalam, maka engkau dan keluarga diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, besok kita akan ikut tema Faith is a Journey bersama Pastor Edo Nikil. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yai.